Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita masuk ke dalam tema yang bebas. Namun ini juga mempersiapkan kita untuk memasuki ke tema serial yang akan datang. Yang kita akan bahas dalam 7 kali pertemuan. Sehingga ini menjadi transisi baik itu daripada pembahasan pertama menuju kepada tema serial kita yang akan datang nanti. Baik, hari ini kita masuk ke dalam tema bebas kita yaitu doa Agur bin Yake. Mari kita berdoa mohon anugerah Kristus memimpin kita lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih karena firman-Mu begitu limpah, agung dan mulia. Setiap kehidupan kami Engkau tuntun dengan firman-Mu. Engkau mengarahkan kami bagaimana hidup di dalam roh dan membuang hidup di dalam daging. Dan untuk itu kami membutuhkan doa yang konstan di hadapan Tuhan, yang menyatakan ketidakberdayaan kami di hadapan Tuhan. Dan kami membutuhkan Tuhan, anugerah Tuhan hari lepas hari dalam hidup kami, untuk kami boleh bebas daripada dosa-dosa kami. Kami tahu bahwa hanya oleh anugerah Tuhan kami boleh hidup di dalam kekudusan. Karena itu berkatilah kami pada sore hari ini lagi dengan firman-Mu, sehingga oleh firman-Mu saja kami kembali lagi menghidupi kebenaran Tuhan, dan di-encourage untuk melayani Tuhan sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini adalah 3 ayat yang cukup singkat, kita baca sama-sama ya. Amsal 30 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Dua-dua ya. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah doa satu-satunya yang dicatat di dalam kitab Amsal. Kita tahu bahwa kitab Amsal adalah salah satu kitab syair yang dicatat di dalam perjanjian lama. Dan satu-satunya doa dalam kitab Amsal itu adalah doa yang ditulis oleh Agur bin Yake. Nah, siapa itu Agur bin Yake? Kita kadang-kadang baca tapi kita nggak ngerti ini siapa, begitu kan ya. Nah, identitas Agur bin Yake ini memang tidak diketahui. Tidak didapatkan indikasi-indikasi yang menunjuk kepada kepastian siapakah dia. Baik itu kita temukan di dalam extra biblical resource, juga kita sulit untuk mendapatkan ya sumber extra biblical yang berarti berada di luar Alkitab. Tapi itu juga susah kita dapatkan identitasnya. Tapi pendapat umum para ahli modern Alkitab, mereka menyatakan bahwa nama Agur itu bukanlah nama lain atau julukan atau sebutan lain daripada Salomo. Karena para rabi Yahudi menganggap bahwa nama Agur bin Yake adalah nama lain atau julukan sebutan lain bagi nama Raja Salomo. Namun dalam penyelidikan, para ahli modern, teolog-teolog alani biblika itu mengatakan bahwa ini bukan nama lain. Kenapa? Karena ada beberapa indikasi. Pertama, nama Agur, kata Agur itu di dalam bahasa Ibrani berarti penghimpun, pengumpul, penulis. Agur, ini bahasa Ibraninya. Itu berarti penghimpun atau pengumpul atau penulis. Nah, maka para teolog biblika modern mengatakan bahwa sangat mungkin pasal 30 ini bukan ditulis oleh Salomo. Tetapi pasal 30 ini adalah pasal yang ditulis oleh Agur dan dialah yang menghimpunkannya. Pasal 30. Kemudian nama Yake ya itu bin Yake ya. Berarti itu orang tua daripada Agur. Nah, kata Yake ini kalau kita lihat di dalam bahasa Ibraninya Yakeh. Ya, kalau Ibraninya itu Yake. Yake atau Yake. Nah, ini berarti saleh
atau patuh. Murni, ya, ini menunjuk kepada kemurnian. Jadi ini papa daripada Agur ini adalah seorang yang saleh, seorang yang murni, sehingga mereka menyimpulkan bahwa sangat mungkin papa daripada Agur adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dia berada di dalam keluarga yang mengasihi Tuhan. Lalu dari mana asal daripada Agur ini? Kalau kita perhatikan di dalam kata ayat yang pertama, mari kita baca ayat yang pertama dalam Amsal 30. Perkataan Agur bin Yake dari masa. Kata masa itu ya, tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah sampai habis tenagaku. Kata masa itu saudara di dalam teks bahasa Inggris itu oracle. Jadi kalau kita lihat di dalam teks bahasa Inggris itu dia memperkenalkan tentang Agur bin Yake, langsung dia bilang di oracle, langsung begitu. Jadi kata masa ini dari terjemahan, masa ini adalah bahasa Ibrani. Tapi di dalam lai dia sudah langsung pakai kata masa. Yang menerjemahkan kata oracle. Atau kalau dalam bahasa terjemahan Indonesia adalah tutur kata. Begitu. Nah jadi sebenarnya kalau penerjemahan oracle atau tutur kata kita kaitkan dengan Ibrani. Kata masa ini bukan berarti tutur kata. Bukan juga berarti oracle. Kata masa ini mengacu kepada nama tempat. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani. Nama tempat di mana Agur bin Yake itu berasal. Nah, nama tempat masa ini ada di mana lokasinya? Menurut para ahli, masa itu berada di wilayah Arabia Barat Laut. Arabia Barat Laut. Dan ada satu suku di sana yang tinggal di Masa dan suku itu disebut sebagai suku Masa. Maka sangat mungkin Agur bin Yake adalah keturunan Ismail. Keturunan Ismail. Ya, ini karena nama tempat ada di Arabia Barat. Arabia Barat Laut. Maka sangat mungkin Agur bin Yake adalah dari keturunan Ismail. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya. Ismail kan bukan dari garis perjanjian umat perjanjian Allah. Kok bisa ya? Ada satu orang dari garis keturunan Ismail yang menulis Amsal 30 ini lalu dari keluarga yang disebut sebagai keluarga yang saleh. Yang takut akan Tuhan. Kok bisa demikian? Ada yang mau jawab gak pertanyaan ini? Pernah mikir gak ya? Saya waktu baca saya mikir begitu. Ada yang bisa jawab gak Bapak Ibu? Sekali-sekali saya boleh tanya kan sama Bapak Ibu kan ya? Gak cuma Bapak Ibu tanya saya. Ada pendapat gak untuk ini? Oke, ini jawaban dari Bu Vera ya. Jadi Ismail karena adalah anak yang walaupun tidak sah daripada Abraham, tetapi dia hidup di dalam keluarga daripada Abraham. Di situ diberitakan firman, ya warisan perjanjian yang Allah berikan. Itu kan nama Ismail sempat disebutkan oleh Abraham sebagai usulan kepada Tuhan untuk mewarisi perjanjian, bukan? Tapi Tuhan tolak. Jadi sangat mungkin Ismail mendengar itu. Makanya di dalam Al-Quran kan yang mewarisi perjanjian kan bukan Ishak kan ya. Tapi siapa? Ismail begitu. Nah, tetapi ya kita nggak ngomong Al-Quran lah ya. Cuman yang saya mau katakan pertimbangan itu adalah sesuatu yang sangat baik oleh karena memang keturunan Ismail mendengarkan pengajaran-pengajaran itu datang dari mulutnya Abraham langsung. Sehingga sangat mungkin keturunan daripada Abraham keturunan Abraham lalu Ismail itu mempercayai firman yang dinyatakan oleh Allah kepada Ismail. Ya, melalui mulutnya Abraham tentunya.
Nah, kita nggak tahu ya bagaimana alurnya sampai demikian. Tapi ada satu kebiasaan sastra Ibrani. Kebiasaan sastra Ibrani itu adalah Tuhan itu memakai para penulis atau para pengumpul kitab yang ada yang sudah kita terima di dalam kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama itu. Allah menginspirasi mereka untuk mengambil data, mengambil sumber dari yang non-Yahudi. Untuk dijadikan sebagai kumpulan sastra yang nanti oleh inspirasi Roh Kudus menentukan mana yang akan masuk di dalam tulisan Alkitab dan mana yang bukan. Begitu. Jadi itu sebabnya yang paling menentukan kenapa bisa Agur bin Yake ini tulisannya masuk ke dalam Alkitab itu karena inspirasi Roh Kudus. Dan yang kedua, kok bisa dia percaya kepada Tuhan? Sangat mungkin iman itu adalah iman yang dianugerahkan dari Allah melalui Abraham. Dan Abraham menyampaikan itu kepada Ismail. Walaupun Ismail tidak percaya, tetapi Allah bisa memberikan anugerah iman ini kepada keturunannya. Kita harus ingat bahwa nama Ismail ketika disebutkan bahwa dia bukan umat Allah, itu enggak sama dengan mengatakan bahwa seluruh keturunan daripada Ismail bukan umat Allah. Sama dengan kita bilang bahwa Esau itu bukan umat Allah. Gak sama dengan kita bilang bahwa seluruh keturunan Esau bukan umat Allah. Gak begitu. Jadi Allah memang pilih Ismail itu bukan umat Allah. Ishak umat Allah. Esau bukan umat Allah. Yakub umat Allah. Tapi itu adalah representasi. Representasi daripada adanya pemilihan kekal Allah. Di mana manusia ini dibagi menjadi dua kelompok manusia. Yang satu dipilih untuk diselamatkan, yang satu ditolak dan dibiarkan binasa. Itu maksudnya. Sehingga sangat mungkin orang Arab hari ini yang adalah garis keturunan daripada Ismail percaya Tuhan Yesus. Salah satu contohnya siapa? Agur bin Yake. Begitu ya. Jadi kita jangan sampai akhirnya berpikir bahwa berarti ke semua keturunannya Ismail tuh nggak percaya sama Tuhan Yesus nantinya. Begitu, enggak juga. Kalau kayak begitu ngapain kita pergi penginjilan kepada orang Arab? Jadi itu nama-nama demikian merepresentasikan dua kelompok manusia ya. Umat yang dipilih dan yang ditolak oleh Tuhan. Nah, sekarang saudara dan saya memperhatikan di dalam doa daripada Agur bin Yake. Doa dari Agur bin Yake di situ kalau kita perhatikan dicatat ada dua petisi atau dua permohonan penting yang diminta kepada Tuhan sebelum dia mati. Sebelum dia mati berarti selama dia masih hidup. Selama dia masih hidup di dunia. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Itu petisi yang pertama. Petisi yang kedua adalah jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan. Itu dua petisi. Sebelum saya masuk di dalam penjelasan mengenai dua petisi, kita berbicara mengenai aspek doa. Doa itu adalah hal yang sangat penting di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Apa artinya doa? Kalau kita lihat banyak sekali orang mendefinisikan tentang apa itu doa. Doa ini bagi saya adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah antara Allah dan manusia atau antara Allah dan umatnya. Kalau ini komunikasi dua arah, pertanyaannya siapa yang memulai komunikasi? Komunikasi dua arah itu dimulai oleh Allah. Tidak pernah komunikasi itu dimulai oleh manusia. Komunikasi dua arah, inisiatornya itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana kita mengetahui bahwa Allah adalah inisiator yang memulai komunikasi dengan manusia? Kita lihat itu di dalam firman Allah ya. Allah selalu datang kepada manusia dan menyatakan firman-Nya kepada manusia. Maka itu berarti inisiator dalam komunikasi adalah Allah.
Allah yang memulai percakapan itu dengan kita. Lalu manusia adalah orang-orang yang kita sebut sebagai penerima daripada komunikasi itu, tapi juga orang-orang yang memberikan respons kepada komunikasi dengan Allah. Ini manusia. Dan khususnya adalah orang-orang percaya. Jadi kalau dengan demikian maka saudara dan saya lihat bahwa doa ini memiliki korelasi yang jelas dengan firman. Doa yang benar adalah doa yang sejalan dengan firman. Doa yang benar adalah doa yang merupakan respon terhadap firman. Dan isi doa yang benar adalah isi doa yang mencerminkan kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman. Itu doa. Ya, jadi Bapak Ibu dan saya melihat ini adalah sesuatu hubungan yang tidak boleh dilepaskan. Menariknya, sebelum ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8, Agur itu berbicara mengenai firman. Firman. Saya baca misalnya di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Baru kemudian ayat yang ke-7, 2 hal aku mohon kepadamu. Jadi itu ada komunikasi timbal balik di sana. Komunikasi dua arah yang sekali lagi Allah lebih dahulu, firman dinyatakan, baru kita meresponinya. Jadi doa adalah suatu ungkapan relasi yang begitu indah, komunikasi dua arah yang menunjukkan hubungan antara kita dan Allah. Relasi. Ya, ini adalah hal yang kita mengerti mengenai doa. Jadi itu berarti kita mendapatkan indikasi yang begitu jelas daripada kitab Amsal ini bahwa pasal 30, Agur adalah seorang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Kaum Ismail yang mencintai Tuhan, yang kenal firman Tuhan dan hidup sesuai firman. Doa dia adalah doa yang didasarkan kepada firman, meresponi firman sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ini adalah hal yang sekali lagi kita belajar ya daripada seorang yang non-Yahudi, suku Ismail, tapi Tuhan Allah pilih dan selamatkan dia. Lalu apa artinya dua petisi yang diberikan oleh Agur kepada Tuhan di dalam doa-doanya? Kita lihat di dalam petisi ya. Petisi yang pertama, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kecurangan dan kebohongan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Matthew Henry itu bilang begini. Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia minta sebelum dia mati dan Tuhan berikan kepada dia dua petisi itu. Henry bilang begini, Matthew Henry bilang begini. Frase sebelum aku mati menyatakan kerinduan jiwa daripada Agur untuk mengalami pembaruan dari Tuhan dan pengudusan dari Tuhan. Yang berarti bahwa doa daripada Agur itu memiliki hasrat hati yang begitu rindu akan kekudusan, pembaruan rohani dalam kehidupannya selama dia hidup. Bukan saja sebelum dia mati. Dekat-dekat mau mati baru, biasa orang bilang minta pertobatan begitu kan ya. Doa minta pengampunan dosa, kadang-kadang minta pendeta melakukan sakramen perjamuan kudus, itu kira-kira sudah mau dekat mati. Nah ini bukan begitu saudara ya. Tapi kalimat sebelum aku mati biarlah Tuhan gak tolak dua petisiku. Ini bicara mengenai benar-benar dia rindu. Tuhan selama umur hidupku, selama aku masih hidup, berikanlah kepadaku pembaruan rohani, pengudusan hidup tiap-tiap waktu. Dan ini berarti bahwa Agur mengakui bahwa hidup dia, kekudusan dia, hati dia, hasrat-hasrat dia hanya bisa berjalan sesuai dengan kebenaran jika Allah itu yang pelihara dia. Jika Allah itu yang beranugerah kepada dia. Maka dia berdoa. Saya kira ini adalah sesuatu yang sangat penting
dinaikkan oleh umat Tuhan di masa itu. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa orang Israel pada waktu itu, penulisan daripada kitab Amsal itu di dalam kurun waktu Raja Salomo sampai dengan Raja Hizkia ya saudara. Bukan saja penulisan tetapi pengumpulan. Penulisan dan pengumpulan Amsal ya. Itu di dalam kurun waktu pemerintahan Raja Salomo. Sekitar tahun 900-an sebelum Masehi sampai dengan pemerintahan Raja Hizkia. Sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Ya, jadi pemerintahan Salomo itu sekitar tahun 900-an sebelum Masehi sampai dengan Raja Hizkia punya pemerintahan itu sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Berarti rentang waktu penulisan dan juga rentang waktu pengumpulan kitab Amsal sampai dengan posisinya seperti kita terima saat ini itu panjang sekali ya waktunya ya. Dari tahun 900-an sampai dengan tahun 700-an. Begitu. Jadi itu menempuh kurun waktu sekitar 2 abad. Gitu. Itu panjang ya saudara, panjang. Nah, tetapi dalam konteks yang demikian orang Israel itu berhadapan dengan situasi yang tidak mudah. Mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena itu sangat mungkin orang Israel dicobai untuk terjerat di dalam penyembahan berhala. Dicobai untuk terjerat di dalam pola hidup, cara hidup, lalu kemudian world view dan penyembahan-penyembahan palsu. Maka doa Agur bin Yake adalah doa yang begitu penting dalam rentang waktu itu. Saudara ingat ya, setelah pemerintahan daripada Raja Salomo, kerajaan apa? Pecah. Jadi 2. Lalu apa yang terjadi? Kehidupan daripada Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara mulai dari awal mereka memisahkan penyembahan. Bukan lagi menyembah di Yerusalem tetapi menyembah di wilayah utara. Sehingga mereka sudah tidak lagi mau pergi ke Yerusalem untuk beribadah kepada Allah. Saudara bisa bayangkan itu ya. Jadi betapa penting doa daripada Agur bin Yake. Doa yang memohon Tuhan selama hidupku sebelum aku mati Tuhan. Tuhan tolong aku, pelihara aku sehingga aku terus diperbaharui, dikuduskan oleh Tuhan tiap-tiap waktu. Karena dia tahu dia tidak mungkin lakukan itu. Maka doa adalah sekali lagi menggambarkan kebergantungan total kita kepada Allah kita. Di dalam aspek sekali lagi kehidupan rohani kita, bahkan kita tidak bisa topang kecuali Tuhan yang topang kita. Nah, petisi yang pertama, jauhkan kecurangan dan kebohongan daripadaku. Petisi ini adalah petisi yang spesifik sekali dan saksama sekali dipikirkan oleh Agur berkaitan dengan kebutuhan spiritualnya Agur. Dan itu berarti kebutuhan spiritual daripada umat Allah yang menerima kitab Amsal juga. Nah, doa ini jangan membawa aku atau jauhkan aku daripada kecurangan dan kebohongan. Itu sama dengan doanya Bapa kami, doa Bapa kami ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita lihat sebentar di dalam Matius 6 ayat yang ke-13. Matius 6 ayat 13 ada paralel di sana ya. Jauhkan kecurangan dan kebohongan. Ini sama dengan doa yang kita naikkan dalam doa Bapa kami, Matius 6 ayat 13. Mari kita baca sebentar Matius 6 ayat yang ke-13. Dua ayat sama-sama ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Cukup di situ dulu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini adalah esensi doa yang sama dengan esensi doanya Agur di kitab Amsal. Dan kalau kita memperhatikan, kalimat ini adalah kalimat yang berbicara mengenai permohonan untuk kelepasan. Kelepasan daripada apa saudara? Kelepasan daripada dosa. Kelepasan daripada dosa dan pencobaan-pencobaan yang sangat mungkin datang dalam kehidupan kita. Dan itu meliputi aspek-aspek yang bersifat internal dalam jiwa kita dan aspek-aspek yang bersifat eksternal yang berada di luar kita. Internal itu di dalam diri, eksternal itu di luar diri.
kelepasan. Seorang penafsir bilang begini, Agur itu sadar betul bahwa ketika dia berhadapan dengan kehidupannya secara personal, dia sadar sekali bahwa ada semacam perasaan, hasrat hati yang sangat mungkin muncul dalam hati dia, suatu perasaan yang merusak sekali. Yang dia sendiri bahkan tidak rencanakan, tidak duga, tapi tiba-tiba hasrat hati itu muncul begitu saja. Entah itu secara imajinatif, entah itu juga muncul di dalam semacam, orang-orang seringkali pakai istilah hormonal begitu ya. Reaksi-reaksi hormonal yang kadang-kadang itu muncul di dalam hasrat jiwa kita, lalu itu terekspresi di dalam perbuatan, sikap, tingkah laku kita. Itu sangat mungkin terjadi. Tetapi Agur melihat ini sebagai sangat mungkin itu dicemari oleh dosa, dan itu bisa muncul secara mendadak saja dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa kontrol itu. Maka Agur bin Yakai bilang begini, Tuhan bebaskanlah aku daripada pengaruh yang demikian. Jiwaku sendiri adalah jiwa yang merusak. Oleh karena aku adalah orang yang berdosa. Maka bebaskanlah aku daripada perasaan yang merusak. Daripada hasrat-hasrat yang merusak. Daripada reaksi-reaksi hormonal yang akhirnya mempengaruhi kehidupan tubuhku, pikiran, perasaan, kehendak, perilakuku yang membuat Tuhan itu dihinakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu berarti di sini kita melihat adanya kepekaan religius pada dirinya Agur bin Yakai. Kepekaan religius. Dia seorang yang mengasihi Tuhan, tetapi dia sama sekali tidak kemudian membiarkan dirinya itu kayak, saya seorang yang spiritual. Kalau saya seorang yang spiritual, saya nggak perlu berwaspada, bahkan nggak perlu berdoa bagi spiritual saya sendiri. Karena dia merasa sudah cukup dengan kerohanian dia. Tapi Agur nggak begitu. Agur adalah seorang yang memohon Tuhan, Tuhan bebaskanlah aku dari hal-hal yang demikian. Bahkan dia sendiri berdoa supaya aspek-aspek eksternal yang berada di luar diri dia, upaya-upaya daripada kita tahu bahwa kuasa iblis, orang-orang kafir, lingkungan di sekeliling yang tadi saya sudah jelaskan, orang Israel berada dalam lingkungan yang tidak mudah, ya, pengaruh yang begitu besar itu, dia berdoa supaya Tuhan lepaskanlah hal-hal demikian daripadaku. Dan itu berarti Tuhan, Agur meminta Tuhan untuk mencegah dosa terjadi dalam kehidupan orang percaya. Bukan saja dia bilang bebaskan dosa yang sudah ada, yang mencobai saya untuk jatuh, atau di luar saya yang mencobai saya untuk jatuh, tetapi Tuhan cegah saya, hentikan saya. Sebelum saya jatuh, tarik saya supaya saya jangan terpeleset dan akhirnya tergelincir, jatuh tergeletak. Wah, ini satu doa yang bagi saya sangat sinkron dengan kemarin Pak Tama bahas hidup dalam daging atau hidup dalam roh ya. Itu kan pilihan selalu ada dalam kehidupan kita. Bahkan bukan pilihan per hari, buat saya pilihan per detik, saudara. Pilihan per detik itu. Karena nggak ada tahu detik berikut ini apa yang terjadi sama saya. Itu pilihan yang selalu akan ada pada diri kita. Maka doa ini semacam sesuatu hal yang Allah berikan, kuasa yang Allah berikan untuk saudara dan saya meminta kepada Tuhan anugerah pemeliharaannya bagi kita. Sehingga sekali lagi kita bebas daripada dosa dan pencobaan, tapi juga mencegah kita jatuh dalam dosa tersebut. Maka kesimpulan kita di dalam petisi yang pertama ini adalah Agur dalam doanya kepada Tuhan mengakui ketidakberdayaan manusia terhadap dosa dan kuasa dosa. Ketidakberdayaan manusia. Ini petisi yang pertama ya. Ketidakberdayaan manusia dalam dosa. Tidak ada satu manusia pun yang berkuasa untuk menaklukkan dosa. Bahkan ketika engkau dan saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus pun, tidak ada seorang percaya dengan kekuatannya sendiri untuk menaklukkan dosa. Tidak ada itu. Kita bisa menaklukkan dosa karena kuasa Kristus ada pada diri kita. Maka oleh kuasa itu saudara pakai untuk matikan dosa. Tapi tidak pernah orang percaya bisa menaklukkan dosa oleh kekuatannya sendiri. Gak pernah itu.
Karena itu saudara, ketika Agur berdoa demikian, maka Agur mengakui bahwa Tuhan, saya tidak berdaya, saya tidak berkuasa menaklukkan dosa. Tetapi di saat yang sama, Agur mengakui anugerah Allah yang berkuasa atas dosa. Bukan saya, tapi Tuhan saja. Anugerah Tuhan. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Agur itu hidupnya itu tiap-tiap waktu dia belajar untuk bersandar kepada topangan tangan Tuhan. Seorang Arab, bayangkanlah seorang Arab dari keturunan Ismail. Tapi dia mau belajar bersandar sama Tuhan di dalam topangan tangan Tuhan. Wah, itu sesuatu yang ajaib. Orang yang dikatakan dari garis keturunan yang menolak Tuhan, pemberontak kepada Tuhan. Tapi Tuhan pakai keturunannya. Tuhan ubah keturunannya, saudara. Wah, ini sesuatu anugerah yang begitu besar. Maka dia melihat bahwa keselamatan itu anugerah Tuhan, tetapi juga dalam perjalanan hidupnya untuk dia boleh setia kepada Tuhan, hanya Tuhan yang bisa topang itu. Petisi yang kedua. Jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan. Waktu saya baca ini doa nih kayaknya nggak berlaku bagi orang yang kaya begitu ya. Jangan berikan kepada aku kaya atau miskin. Atau kalau orang miskin kan dia kepengen jadi kaya begitu kan ya. Kalau orang kaya pengen jadi miskin nggak? Nggak kepengen kan? Nah, tapi dia bilang berdoa, Tuhan jangan berikan aku kekayaan atau kemiskinan. Saya pikir-pikir ini doa luar biasa ya. Coba bayangkan ya, itu logika pikirnya dan hikmatnya itu. Dia bisa via media. Tengah itu saudara. Kalau kita baca Alkitab, kadang-kadang kita mentertawakan diri kita sendiri. Karena rupanya kita ini lebih bodoh begitu waktu berjumpa dengan hikmat Tuhan yang begitu besar. Petisi yang kedua, yaitu apa? Jangan berikan kepadaku kekayaan atau kemiskinan. Kalau pakai kata atau, logikanya dia nggak mau pilihan ini. Ya tidak. Kekayaan atau kemiskinan, berarti kekayaan nggak mau, kemiskinan juga nggak mau. Jadi maunya apa? Kita baca lagi ya Amsal 30. Kita baca ayat yang ke-8 ya, kita baca sama-sama ya. 2 ya. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini via media. Kekayaan atau kemiskinan jangan berikan Tuhan, tapi biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Itu via media. Berikanlah makanan yang menjadi bagianku. Garis bawahi kata bagianku. Kata bagian itu adalah sama dengan porsi. My portion. Kalau kita bandingkan di dalam Matius 6 ayat yang ke-11 ini juga paralel ya sebenarnya. Jadi ada penafsir yang mengatakan bahwa doa Tuhan Yesus adalah gema daripada doanya Agur bin Yake. Matius 6 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama. 2 ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata cukup di situ sama dengan kata bagianku atau sama dengan kata porsi. Ini kata-kata yang paralel. Bagianku, porsiku cukup.
Nah, apa artinya porsi, bagian, atau cukup itu? Saudara, yang pertama saudara ingat mengenai pemeliharaan Allah, providensia. Providensia itu ada di dalamnya pengaturan Tuhan. Jadi providensia, ini yang kita lihat di dalam hal pertama daripada via media, ini providensia Allah. Nah, providensia Allah ini di dalamnya ada yang disebut dengan pengaturan Tuhan. Nah, waktu dia atur, dia akan kasih porsi. Dia akan kasih porsi. Setiap manusia bagiannya masing-masing. Porsinya masing-masing. Itu yang namanya providensia Allah, di dalam Allah mengatur. Segala sesuatu ada pada posisinya. Saudara bisa lihat itu indikatornya di dalam Kejadian pasal 1. Waktu Allah cipta alam semesta, tiap makhluk punya porsi. Punya ekosistem sendiri, punya makanan sendiri, punya ruang gerak sendiri, dan seterusnya. Gak boleh lewat itu. Maka ini yang disebut dengan providensia Allah atau pengaturan Tuhan yang bijaksana itu. Nah, masalahnya kita nih seringkali mau jadi Tuhan Allah. Tidak. Kita mau jadi posisinya Tuhan. Kita yang atur segala sesuatu. Kalau Tuhan kasih porsinya A, kita bilang bukan itu Tuhan. Saya harus porsinya A sampai Z. Jangan cuma A sampai Z. Wah, ini keterlaluan. Begitu kan ya. Jadi kalau kita sudah berpikir demikian, maka kita memposisikan diri pada posisi Allah. Bukan pada posisi ciptaan. Wah, ini suatu kebalikan yang kita sebut sebagai disorder. Oleh karena apa? Dosa. Nah, maka kalimat ini adalah kalimat yang mengakui pertama-tama tentang pengaturan Allah, porsi yang Allah berikan kepada kita. Waktu lalu saya dengan Pak Tama itu sempat pergi ke satu tempat, lalu kami ngitar di wilayah Jembatan Panus. Jembatan Panus itu jembatan yang dibangun oleh Belanda, jembatan lama di Depok sana. Waktu kami ngitar itu kami lihat gereja-gereja kecil itu ada di bawah situ. Ada GBI Rock lah, ada macam-macam gereja di situ semua. Terus waktu kami pikir-pikir, lihat-lihat ini semua, ini gereja kok banyak banget begitu ya. Emang penduduk di kota Depok ini berapa banyak begitu ya. Cuman saya pikir ulang waktu itulah pas kami menyeberang dengan mobil. Lalu saya bilang begini, Tuhan bagaimana cara engkau mengatur GRI jumlah jemaatnya berapa banyak? Lalu GBI jumlah jemaatnya berapa banyak? GBI itu ada alirannya lagi. Lalu GPIB jumlah jemaatnya berapa banyak? Kok bisa ya Tuhan ya? Umatnya manusia yang begini banyak, ini Tuhan bisa atur. Begitu juga saudara, dan saya bisa lihat bahwa pengaturan Tuhan itu berlaku kepada urusan ekonomi kita. Urusan makan minumnya kita. Ada kaya, ada miskin, ada kelas menengah. Semua masing-masing itu diberikan porsi. Kalau kaya pun ada level kekayaan, bukan? Ada orang yang kaya raya, tapi di atas yang kaya raya masih ada lagi. Begitu. Kalau kita pakai istilah di atas langit masih ada langit, begitu kan ya. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah waktu kita menemukan hal-hal yang demikian, fakta-fakta di lingkungan kita yang demikian, maka itu menjadi bukti bagi kita bahwa itulah pengaturan Tuhan. Pengaturan Tuhan. Maka di dalam konteks ini, kalau Allah itu adalah Allah yang mengatur apa yang menjadi makananku, porsinya itu sesuai. Saudara, ini bicara mengenai, kalau di dalam tafsiran itu dia bilang ini makanan bicara mengenai hal fisik, materi memang. Yang merupakan kebutuhan pokok manusia. Semua manusia butuh makanan. Mau kaya mau miskin semua butuh makanan. Nah, kebutuhan pokok ini Tuhan bilang, aku yang atur, aku yang beri sumbernya, aku yang kasih kepada kamu semuanya. Persis sesuai dengan yang aku mau. Nah, ini yang disebut dengan pengaturan, saudara. Nah, tetapi dibalik daripada pengaturan fisik ini, sebenarnya mengindikasikan hal rohani. Apa itu? Kalau Allah atur porsinya, maka itu berarti kita harus puas dengan pengaturan Tuhan. Harus puas. Kalau Allah atur, maka kalau kita bilang cukup, itu berarti ada kata puas. Cukup Tuhan dengan porsi yang kau berikan. Jangan berlebih, jangan kurang. Jangan kekayaan, juga jangan kemiskinan. Yang berarti Tuhan, saya puas. Saya cukup dengan apa yang kau beri bagi saya hari ini. Kalau Bapak Ibu tidak belajar puas dengan pengaturan Tuhan,
maka muncul keserakahan, muncul kekhawatiran. Yang mengakibatkan, ini yang dikatakan oleh Amsal. Agur bilang apa? Aku kaya, lalu jadi apa? Sombong. Lupa sama Tuhan. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan menghina Tuhan. Kenapa saudara? Karena masalah tidak puas. Jadi kepuasan berarti mengakui providensi Allah. Tuhan terima kasih karena porsiku demikian. Ini tidak sama dengan meniadakan kerja keras Bapak Ibu ya. Tidak begitu. Tuhan Allah kasih talenta buat kita untuk kita itu kembangkan. Kerja keras bukan malas. Jadi ini tidak boleh dibenturkan ya. Ya, dibenturkan antara kerja keras dengan porsi yang Tuhan Allah berikan. Justru karena dia kasih porsi, maka manusia diberikan apa? Kemampuan, kapasitas untuk mencapai porsi. Jelas ya? Kalau Allah nggak kasih porsi, terus ngapain Tuhan kasih kapasitas? Kita kerja bikin apa kalau Tuhan nggak kasih porsi buat kita, bagian buat kita? Berarti kerja nggak ada hasil saudara. Tapi kalau kerja ada hasil saudara, itu berarti ini ada kesinambungan. Allah kasih providensia, Allah kasih porsi bagian bagi kita, Allah kasih kapasitas kerja untuk capai porsi. Begitu. Jadi ini yang Tuhan Allah berikan kepada saudara dan saya supaya kita lihat bagaimana Tuhan Allah meminta engkau dan saya menghidupi satu kehidupan yang balance, seimbang. Di sisi yang lain saudara dan saya melihat di situ kalimat daripada Agur bin Yake. Mari kita lihat kembali di dalam ayat yang ke-9. Di situ dikatakan mengenai jangan aku kaya supaya aku jadi sombong ya. Dan kemudian kalau aku miskin aku mencuri. Ada dosa yang tersirat di sana yang tidak diungkapkan secara eksplisit tetapi secara implisit. Dosa apa itu? Serakah. Nanti di dalam pertemuan kita yang akan datang tuh akan bicara mengenai dosa serakah. Jadi saya nggak usah bicara lebih banyak di sini kan ya, biar nggak ambil tema yang akan datang begitu. Jadi dosa serakah ya, secara implisit kekayaan menyebabkan keserakahan saudara. Tetapi keserakahan juga bisa ada pada diri orang miskin. Dosa serakah itu menggerogoti baik orang kaya baik orang miskin saudara. Dosa serakah, John Piper itu di dalam tulisannya dia berbicara bahwa serakah berarti tidak puas kepada providensia Tuhan. Sederhananya begitu. Serakah berarti tidak puas kepada providensia Tuhan. Saudara ingat waktu Tuhan Allah murka kepada Israel karena mereka bersungut-sungut atas makanan. Tuhan Allah marah sekali kepada mereka. Tuhan Allah bilang sama mereka, kamu mau makan apa? Saya beri. Kamu kurang minum, saya kasih minuman. Tapi mereka pernah bilang sama Musa, ngapain kau bawa kami ke padang gurun ini, buat kami mati di sini. Emang di Mesir sana gak ada tanah kuburan? Lebih baik kami mati di Mesir. Di Mesir masih ada bawang prei, masih ada daging. Wah enak kali begitu kan ya. Di sini kami gak makan daging. Tuhan Allah bilang, oke, saya kirim daging. Tuhan kirim daging, tetapi Tuhan hukum mereka mati dengan makan daging di mulut. Kenapa saudara? Karena dibalik daripada itu Tuhan bilang, kamu serakah. Kamu gak puas. Kamu bersungut-sungut, kamu gak puas kepada pemeliharaan providensiaku. Saudara ini adalah sesuatu yang sekali lagi membuat saudara dan saya itu belajar ya. Ternyata urusan makan dan minum itu urusan spiritual. Bagaimana sikap kita kepada berkat-berkat Tuhan secara lahiriah adalah urusan spiritual. Jadi nggak bisa kita bilang yang fisik saja nggak ada hubungan dengan spiritual. Spiritual saja nggak ada hubungan dengan fisik. Ini dua-dua terjalin saudara. Lalu dosa yang terimplisit lagi di situ apa saudara selain serakah? Dosa mengandalkan harta dunia, berhala, mamon. Sehingga orang kaya itu menjadi sombong dan orang miskin itu harus mencuri. Kenapa dia harus mencuri? Berarti dia hina kepada providensia Tuhan. Dia hina Tuhan. Dia menghina Tuhan saudara. Ketika dia menghina Tuhan sebenarnya yang menjadi Tuhannya siapa? Tuhannya adalah mamon. Baik orang kaya, orang miskin sama-sama Tuhannya mamon. Makanya Tuhan Allah bilang apa? Kamu gak bisa menyembah Allah sekaligus dengan mamon. Pilih salah satu. Nah di dalam
konteks doa Agur bin Yakke, dia bilang, Tuhan, aku tidak mau hidup di dalam berhala, yaitu Mamon, dan melupakan Tuhan dengan sombong atau menghina Tuhan dengan mencuri. Aku nggak mau Tuhan, tolong aku Tuhan. Kita sangat mudah sekali untuk jatuh di dalam pemberhalaan yang demikian, saudara. Maka Tuhan menolong saudara dan saya melalui doa ini agar kita tidak hina Tuhan. Satu kali saya konseling suami istri yang bertengkar. Ini suami istri sudah tua, tapi saya anak muda, Tuhan Allah kasih saya tangani orang tua, ini susah juga ya. Mau bilang apa sama orang tua begitu, sudah tua, sudah lansia pula ya kan, berkelahi pula begitu kan ya. Lalu saya tanya, apa yang buat bapak ibu berkelahi? Jadi rupanya mereka itu di rumah, biasa di Gemit itu, di Kupang itu, di Gemit itu ada persekutuan-persekutuan di rumah yang dibuka oleh jemaat atau majelis, tetapi itu berada di bawah organisasi yang diawasi oleh Gemit. Nah, jadi ceritanya ada orang kasih persembahan binatang babi. Ini babi ini memang luar biasa, bikin suami istri berkelahi. Jadi ada orang yang kasih persembahan buat persekutuan tersebut, binatang babi masih bayi. Jadi diusulkan supaya babi ini dipelihara sampai besar, biar nanti kalau jual uangnya, cuannya banyak, begitu kan ya. Buat untuk pelayanan, oke lah. Jadi disetujui, lalu babi itu sudah besar. Lalu dijual lah dengan harga 7 juta. Nah setelah itu suami istri ini karena sebagai pengurus daripada persekutuan bersangkutan dan juga ada pengurus yang lain. Nah di dalam penataan pembagian keuangan tersebut ada semacam ketidakjujuran di dalamnya. Istri ini setia sama Tuhan. Oh dia lah jalan lurus terus ini. Suami belok-belok nih. Wah berantem mereka berdua. Nah mereka ingat ada hamba Tuhan di Reform. Mereka telepon. Lalu cerita semua, wah suami bilang A, B, C, semua istri juga, wah dengan argumen semua. Lalu saya bilang begini, Bapak Ibu ini kelola uang Tuhan. Kelola uang Tuhan. Kalau kelola uang Tuhan harus jujur. Hasil penjualan babi itu tidak boleh kau ingini. Begitu ya. Jangan jadi Ananias dan Safira. Wih, langsung terkejut. Ananias Safira mati. Saya pikir kira-kira kasih firman itu langsung begitu kan ya. Biar bertobat begitu kan ya. Jangan sampai Tuhan binasakan, saya bilang gitu. Gara-gara urus uang babi begitu kan ya. Ini lucu-lucu aja begitu kan ya. Lucu-lucu tapi hal spiritual harus ditegaskan begitu. Jadi suaminya masih lawan istri. Lalu kemudian si suami emosi lalu berantem cukup lama. Lalu ada satu waktu di mana suami angkat telepon. Pas istrinya telepon saya, suami dengar, suami bilang, saya mau bicara. Lalu suaminya bilang gini, jadi begini ibu. Ngomong-ngomong semua terus saya bilang gini, Pak, terakhir saya sudah gak tahu lagi kata-kata pemungkasnya apa. Saya bilang, Bapak jangan tantang Tuhan ya. Wih, langsung dia terkejut. Lalu dia lepas HP. Bapak jangan tantang Tuhan, kalau tahu kebenaran jangan tantang Tuhan ya. Begitu. Ini kalau orang Kupang dan orang Kupang bagus Bapak Ibu. Kalau bicaranya tuh kayak orang Batak sama orang Batak begitu kan. Langsung dia letakin HP-nya, dia jalan. Tahu-tahu berapa hari kemudian berubah pikirannya. Takut pula dia ya tantang Tuhan. Ntar kalau saya mati kayak Ananias dan Safira gimana begitu. Akhirnya tidak jadi dia belok-belok itu. Akhirnya uangnya diserahkan kepada pengurus untuk dikelola dengan benar. Nah ini adalah hal yang saya katakan, dosa serakah. Dosa penyembahan berhala dalam hal ini Mamon itu sangat mungkin menggerogoti kita. Kita bisa curi hak yang bukan milik kita. Dengan alasan banyak sekali. Tapi kita mencuri dan waktu kita mencuri itu kita hina Tuhan. Kadang-kadang saudara dan saya mungkin kita nggak jatuh dalam dosa-dosa yang lain. Coba Bapak Ibu pikir. Apa yang kita curi yang bukan hak kita. Contoh di dalam aspek spiritual. Bisa jadi kita nggak beri persepuluhan saudara. Persepuluhan itu haknya Tuhan loh. Kalau nggak kita kasih saudara, kita curi hak Tuhan. Dan waktu kita curi hak Tuhan, pertanyaannya apakah Allah tidak setia? Bukankah di dalam Maleakhi Tuhan bilang gini, beri persepuluhan
dan buktikan aku adalah Allah yang setia. Tapi kita ini lebih sering apa? Gak kasih. Dan pada saat kita tidak kasih, kita meragukan kesetiaan Tuhan. Dan pada waktu kita meragukan kesetiaan Tuhan, kita hina Dia karena kita curi apa yang bukan haknya kita. Wah, ini sesuatu yang dalam sekali kalau kita renungkan, saudara. Maka doa daripada Agur bin Yake supaya kita dibebaskan daripada dosa serakah, dosa mengandalkan harta dunia, berhala, mamon tersebut, saudara. Dengan perkara-perkara yang sederhana dalam kehidupan kita. Dengan begitu saudara dan saya belajar untuk mengakui pemeliharaan Allah atau providensia Allah dalam hidup kita. Dan bergantung kepadanya dalam setiap kebutuhan kita dan dipuaskan oleh Allah saja. Itu kuncinya. Mematikan keserakahan, mematikan dosa mengandalkan harta dunia ini sehingga mamon menjadi berhala kita adalah dengan mengakui providensia Tuhan. Dan mengakui bahwa kebutuhan kita hanya bisa dipuaskan di dalam pengaturan Allah saja. Gak ada yang lain. Maka doa daripada Agur bin Yake menjadi suatu kekuatan bagi saudara dan saya melihat bahwa untuk melawan dosa-dosa yang demikian, betapa kita membutuhkan kekuatan kuasa Tuhan. Dan kekuatan kuasa Tuhan itu hanya bisa didapatkan melalui doa-doa yang kita minta kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Baik, saya kira saya sudah sampai di sini saja. Pemberitaan firman pada sore hari ini terkait dengan dua petisi ini. Berharap kita ke depan di dalam pembahasan lebih lanjut mengenai 7 pertemuan yang akan datang. Doa daripada Agur bin Yake ini cukup memberikan kepada kita dasar untuk melanjutkan bagaimana Tuhan bekerja memelihara kekudusan dan pembaruan iman kita hari lepas hari. Sehingga kita terjaga daripada dosa-dosa dan hidup dalam kekudusan. Apakah ada pertanyaan dari antara Bapak Ibu? Silakan. Ya. Oh, dari Ibu Yeni atau Pak Opa dulu? Saya, Bu. Tadi menarik tentang bagaimana menjadi bagian kita gitu ya, Bu ya. Kan ada tadi Ibu bilang bagaimana kita menggunakan kapasitas yang Tuhan berikan mengejar sampai porsi yang Tuhan berikan kepada kita gitu ya. Sampai sejauh mana Bu kita bisa apa ya? Kan Tuhan berikan kapasitas masing-masing kepada kita gitu ya. Sampai sejauh mana supaya kita bisa tahu bahwa porsi yang sudah Tuhan siapkan untuk kita itu sudah cukup ketika kita mengejarkan kapasitas kita. Jangan sampai nanti kita jatuh di dalam ketamakan tapi juga tidak jatuh di dalam dosa kemalasan gitu Bu. Itu gimana Bu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa yang sudah kita kerjakan itu sudah mencapai pada porsi yang memang Tuhan sudah siapkan buat kita? Ya. Bagi saya bagaimana kita tahu itu porsinya sudah capai atau tidak. Hal pertama yang kita harus ingat adalah porsi ini yang tahu itu cuma Tuhan. Karena Dia yang batasi buat kita. Batasnya sampai sejauh mana Dia yang tahu. Tetapi untuk kita dalam keterbatasan kita, ini kita bilang ya hidup kita ya, day by day, itu yang porsi yang Tuhan beri. Makanya doa Bapa kami bilang berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan kami yang adalah porsi yang Tuhan berikan. Berarti kita hanya bisa mengetahui itu day by day ini, langkah demi langkah ini. Begitu. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak memiliki rencana masa depan. Ya, rencana masa depan misalnya dalam pengembangan bisnis kita, di dalam pengembangan pekerjaan kita dan seterusnya atau studi kita dan seterusnya boleh kita kembangkan. Tetapi ingat, untuk mencegah antara ketamakan dan kemalasan, ini satu-satu yang kita pakai adalah via media ini. Cukup begitu, cukup ini sesuatu apa ya, kalau kita mau bilang bukan cuma mengakui porsi, tetapi semacam sikap hati di hadapan Tuhan yang dijaga oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga kita itu tidak mengingini lebih daripada yang Tuhan berikan. Nah lebih daripada yang Tuhan berikan, ini kita nih harus lihat di dalam batas firman Tuhan sebenarnya. Batas firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita kan bisa uji ya hati kita ini ya. Kalau saya kerja keras dapat uang lebih banyak dengan alasan untuk menafkahi keluarga dan juga misalnya untuk memberikan keuangan cukup bagi studi anak. Tetapi waktu kita kerja keras sambil kerja keras lupa Tuhan. Dapat lebih. Uangnya banyak nih. Ya, uangnya banyak. Bahkan kalau untuk perencanaan masa depan ini good nih. Prospeknya bagus. Tapi di saat yang sama, makin hari kita makin lupa Tuhan. Makin hari hidup kita bergantung sama Tuhan tuh makin kurang. Malah kita lebih bergantung sama
berapa jumlah akun kita? Udah berapa tuh? Berapa ratus juta tuh? Kurang. Gitu. Jadi kita tuh lebih bergantung ke situ. Nah, kalau sudah ada semacam, kita bilang ya, pendulum itu mulai lari daripada posisi Tuhan kepada ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Dalam hal ini saudara lari kepada kebergantungan, entah mengandalkan pekerjaan atau entah mengandalkan jumlah uang yang kita punya. Nah, itu sudah di dalam hal yang kita sebut dan serakah, tamak. Begitu. Atau mungkin begini, ada orang yang kerja keras luar biasa, tapi dapat sedikit. Nah, gimana dengan porsi? Yang kita mengerti adalah yang sedikit yang Tuhan kasih itu adalah porsinya yang Tuhan beri hari itu buat dia. Tapi apakah itu cukup untuk hari esok? Tentu menurut ukuran manusia tidak cukup. Maka perlu tambahan kerja ekstra. Tetapi waktu sekali lagi tambahan kerja ekstra, kita kan tidak diperbudak oleh pekerjaan, kan? Jangan sampai kita diperbudak oleh pekerjaan. Kalau sudah sampai diperbudak oleh pekerjaan, tinggalkan. Dalam arti bahwa jangan sampai saudara lupakan Tuhan di dalam bekerja dan akhirnya kita terus kerja. Mau tambah uang, tapi makin kurang terus. Begitu. Itu namanya sesuatu yang kita sudah jatuh ke dalam aspek yang akhirnya mengandalkan harta kekayaan dan seterusnya. Itu kalau di dalam konteks ya orang yang sudah kerja keras tapi dapatnya sedikit, begitu kan ya. Nah, itu spiritualitasnya itu bisa demikian jatuhnya. Nah, tapi juga ada orang yang tipikal yang bukan karena nggak ada kesempatan, bukan karena nggak ada fasilitas, tapi malas aja. Begitu. Nah, ini ada satu pemuda kami ini, orang tuanya siapkan fasilitas motor, mobil, dikasih buat dia. Aduh, itu anak malasnya minta ampun. Tidur molor bangun sampai jam 2 siang. Lalu mobil motor ya parkir aja di situ. Uang bensin, mak. Kalau nggak ada makan, mak kirim dong makan. Lama-lama emosi juga kita sama orang begini. Nah, itu bayangkan ya, ada orang yang kayak gitu. Tapi ya Tuhan itu akan tolong kita. Dia akan pecut kita kalau kita adalah umat Tuhan. Kalaupun kita bukan umat Tuhan, dia pecut. Tetapi yang bukan umat Tuhan nggak akan pernah bertobat. Yang umat Tuhan bertobat. Dan akhirnya dia bisa kembali ikut Tuhan. Begitu. Misalnya berarti kan masing-masing keluarga juga berkat yang Tuhan berikan tuh porsi itu mungkin juga termasuk misalnya nih anak-anak yang Tuhan berikan itu juga kan porsi yang masing-masing setiap keluarga dapat dari Tuhan gitu ya. Ketika kita mungkin bekerja tapi kita mengabaikan porsi ataupun berkat yang Tuhan berikan itu juga menjadi satu mungkin menjadi indikator bahwa yang kita kerjakan itu sudah tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu ya Bu ya berarti ya. Iya, kalau sampai ya ini Bapak Ibu lihat ya keseimbangan antara pekerjaan, gereja, keluarga. Ini keseimbangan yang kita perlu jaga begitu. Jadi kalau kita sudah rasa-rasa, wah ini sudah tidak seimbang, kayaknya kita perlu berdoa supaya Tuhan tolong kita. Begitu. Karena kita nggak bisa bilang bahwa pekerjaan ini, karir, pokoknya karir. Terus kemudian anak kita terlantarkan. Nggak bisa. Ya karir itu harus disesuaikan karena tanggung jawab kita ada pada anak juga. Nah, jadi ini harus benar seimbang begitu. Nah, untuk jaga keseimbangan sekali lagi kita butuh Tuhan. Pertanyaan saya bukan khusus ini, cuma saya ingat Ibu waktu minggu lalu mengenai iman Elia ya. Oh, ini masih lanjut khotbah yang kemarin. Ya, minggu baru ini. Iya. Kita sangat kagum atas iman Nabi Elia ya, dia hebat, doanya langsung Tuhan beri. Tapi ada saya lihat di 2 Raja-Raja pasal 19 dia lari. Iya. Sama istri raja. Dia bukan lari sama-sama istrinya Ahab. Itu lari karena istrinya Ahab. Iya. Itu bagaimana menjelaskan iman dari Elia? Berarti ada sedikit luntur. Dia takut sama manusia. Ya kan, takut sama, mau dibunuh sama istri raja itu. Iya. Sama Isabel ya. Ancaman Isabel. Dia takut sama ancaman Isabel lalu dia lari. Apakah iman Elia luntur saat itu? Saya kira
iman sejati itu tidak meniadakan ketakutan. Dan Alkitab berbicara cukup jujur terhadap kondisi iman Elia. Elia takut. Sebagai manusia dia takut. Dan ketakutan itu sesuatu yang bagi saya wajar saja kalau kita diancam mati, lari. Begitu kan, gak ada masalah. Cuman yang menjadi persoalan itu self pity-nya dia. Begitu. Self pity-nya dalam arti bahwa mengasihani diri. Begitu. Pengen mati saja, Tuhan ambil nyawaku. Begitu. Kayaknya seolah-olah putus asa habis-habisan. Elia tuh seperti gini loh. Dia tuh putus asanya tuh, coba Bapak Ibu bayangkan ya posisi Elia. Dia habisi 450 Nabi Baal. Dan dia berharap Israel juga keluarga Ahab yang menjadi penyebab kutuk Allah atas Israel itu bertobat. Tapi ternyata pekerjaannya dia itu bukan menghasilkan pertobatan, malah perlawanan yang begitu sengit sampai membunuh mati dia. Sebagai hamba Tuhan, hati dia tergoncang. Kan pengharapan dia, ekspektasi dia adalah bertobat. Tapi kenapa nggak bertobat, malah ancam mati saya, mau bunuh mati saya. Wah, ini sesuatu pukulan bagi Elia. Karena Elia punya kerinduan itu Israel bertobat. Jadi Elia waktu itu dia self pity itu bukan karena dengan argumentasi yang dalam hal ini kita nggak bisa mengerti ya. Saya kira kita bisa mengerti. Apalagi kalau Bapak Ibu dalam posisi hamba Tuhan. Karena Bapak Ibu posisi jemaat sih. Coba sekali-sekali posisi hamba Tuhan. Gitu, saya bandingkan lagi ya. Jadi saya rasa sebagai manusia walaupun dia lebih besar pun ada sedikit kelemahan juga gitu. Betul. Takut manusia Opa. kan. Tapi satu lagi, Yohanes Pembaptis. Ya. Dia kan lama di penjara oleh raja apa? Herodes. Ya, dia kan di penjara. Dia kan dia vokal. menuduh raja itu berebut istri siapa itu? Istri saudaranya. Ya. Terus lalu dia di penjara. Terus dia kan menantikan Yerusalem untuk nolong dia. Tapi dia dengar Yesus ada muncul Yesus ya kan. Dia melakukan segala mujizat. Terus dia akan sendiri sanksi. Apakah Yesus ini yang saya tunggu? Ya, dia akan suruh coba tanya sama Yesus itu. Apakah kamu yang saya tunggu ini? Iya. Ada kan kira-kira. Iya. Itu berarti iman dia itu masih ada pencobaan gitu kira-kira. Iya. Iman daripada Yohanes Pembaptis adalah iman yang memikirkan bagaimana hubungan antara nubuatan perjanjian lama tentang Kristus, Mesias yang menyelamatkan dan Mesias yang menghakimi. Karena dia mengerti Mesias kalau datang dia lakukan dua pekerjaan kan ya. Sebagai apa? Sebagai penyelamat, juru selamat, dan sebagai apa? Hakim. Orang-orang PL melihat nubuatan ini sebagai satu peristiwa yang akan terjadi secara bersamaan, satu peristiwa tunggal. Tetapi di dalam PB, Kristus membedakan bahwa pekerjaan ini bukan menjadi satu peristiwa tunggal, tapi dua peristiwa. Yang dimulai dengan first coming-nya Tuhan Yesus, kedatangan pertama yang di sini, baru kedatangan kedua yang di sini. Nah, itu yang tidak dimengerti oleh Yohanes. Maka dia tanya. Nah, ketika dia tidak mengerti, dia bergumul. Tuhan bikin mujizat di sana. Kasih sembuh orang, kasih bangkit orang. Kenapa Tuhan tidak kasih lepas saya, hukum mati itu Herodes. Begitu kan ya. Yang berarti dia konflik. Konflik di dalam pemahaman doktrinalnya dia. Antara ekspektasi dia kepada Kristus sebagai penyelamat dan hakim. Dan fakta yang sebenarnya kok ada gap antara dua ini. Begitu. Maka disitulah yang menggoncangkan dia. Engkaukah Mesias itu? Atau kami harus tunggu yang lain? Maka Tuhan kasih firman. Dan dia tahu betul itu firman. Firman itu sudah digenapi. Maka dia tahu, oh ini Mesias sudah. Begitu. Maka dia tidak lagi tanya toh. Dia dibunuh mati. Tapi imannya sudah jelas. Apa ada sangkut pautnya dengan jawaban Yesus? Kan dia juga seorang tanya sama, apakah Bapak yang saya tunggu? Terus Yesus jawab, kasih tahu dia, orang buta bisa melek, orang lumpuh bisa jalan, kasih tahu bahwa saya pernah melakukan itu. Kira-kira gitu kan? Iya. Ya. Itu kutipan dari kitab Yesaya yang sudah digenapi. Jawaban kepada murid yang diutus oleh itu. Iya, betul Pak. Jawaban itu kira-kira bagaimana untuk penjelasan Ibu?
Ya, artinya apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sudah digenapi sekarang. Dan itu berarti penggenapan itu sebenarnya Tuhan Yesus langsung kasih tahu. Penggenapan itu sekarang sudah aku lakukan. Jadi yang kamu dengar itu yang ini posisinya. Begitu. Jadi berarti nanti waktu penghakiman kapan? Nanti. Begitu. Walaupun penjelasan itu seperti apa ya, upaya kita bilang itu penjelasan implisit. Jadi Tuhan Yesus gak bilang begini, nanti waktu penghakiman itu next. Tapi sekarang pekerjaanku adalah pekerjaan yang menggenapkan nubuatan Yesaya. Tuhan Yesus gak ngomong begitu penjelasannya. Tapi dengan waktu Tuhan Yesus memberitahukan itu, dia sudah tahu, oh berarti ini dua peristiwa beda. Begitu. Hanya memang pada waktu itu kan kita tidak mendapatkan lagi respon lanjutan daripada Yohanes Pembaptis. Tapi dia dipenggal, bukan? Yang berarti dia dapat jawaban bahwa oh, ini Mesias. Tetapi bahwa waktu penghakiman dia tidak tahu kapan. Terima kasih. Ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih. Karena dalam doa Agur bin Yake kami melihat seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan. Yang begitu rendah hati dan memohonkan belas kasih Tuhan. Memohonkan anugerah Tuhan yang memelihara kehidupan rohaninya dan kekudusan hidupnya. Kami bersyukur Tuhan karena kami belajar melalui petisi-petisi doanya. Kami berdoa di dalam Tuhan agar Engkaulah yang membebaskan kami daripada segala pencobaan. Engkaulah yang mencegah kami daripada dosa. Dan Engkau juga adalah Allah kami yang membuat kami mampu untuk tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan dan mengakui providensia Tuhan yang mengatur hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah kami, sumber kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.